Seterusnya mohon izin saya untuk melanjutkan kegiatan kita di siang hari sampai sore nanti ya Bapak Ibu. Sekarang kita punya 3 narasumber yang akan membantu kita di memantik diskusi kita di siang hari ini sampai sore nanti jam 16.30. Pertama saya minta kesediaannya Bapak, ini mohon maaf saya nggak punya gelarnya di sini, Bapak Ilyasman, lahir di Agam, Hadepan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan bacakan juga nama dari narasumber berikutnya. Berikutnya ada, silakan Pak. Berikutnya ada Prof. Dr. Yati untuk ke depan. Ini panggilannya Ibu Angga ya. Kalau Bapak Yas ya. Harusnya Bapak apa? Pak Yasman ya. Oh ini ya. Oh Prof ya. Oh Prof. Saya soalnya nggak ada di sini ada Prof ya. Prof semua ini ya. Ini jangan-jangan Prof juga ini untuk pembicara pemantik diskusi kita yang 3 ini ada, karena nggak ada juga gelar akademiknya. Mbak Mia ya. Supaya saya jadi muda Mbak Mia. Ini ya sudah hadir alhamdulillah bersama kita ketiga pemantik diskusi hari ini. Bapak Ibu, hari siang ini tadi kan kita sudah banyak berdiskusi ya bagaimana mencari pola dan sistem. Siang ini bagaimana sebenarnya sudut pandang dari dunia pendidikan soal pola dan sistem pewarisan kebudayaan ini. Apa? Kita merancang sebenarnya 6 kegiatan utama. Pertama adalah ada dialog untuk membangun pengetahuan tentang apa itu WT-BOS. Lalu ada pertunjukan seni dan budaya itu untuk men-trigger orang. Bagaimana dan pertunjukan seni budaya itu juga menyampaikan narasi tentang WT-BOS. Lalu ada pameran dan instalasi seni yang juga bertema WT-BOS. Kemudian ada namanya Kabarupa. Kabarupa itu adalah pameran instalasi seni yang melibatkan komunitas perupa di Sumatera Barat yang memang merespon ruang yang menjadi properti utama WT-BOS atau OUV-nya tadi itu. Kalau bisa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di depan bukan berarti apa-apa. Saya masih bersyukur diberi kesempatan untuk ikut. Saya mau melihat dari sudut pandang kami di sekolah dengan segala dinamikanya, dengan segala kecamuk riuhnya. Kurikulum Merdeka sudah diundangkan, sudah masuk dalam regulasi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Artinya kita sudah bisa bicara lebih ke depan kurikulum Merdeka karena dia sudah punya dasar hukum yang luar biasa untuk mewariskan budaya. Nah sekarang kita lihat ada jelas bahwa warisan budaya lintas generasi yang sangat berat. Tapi peluangnya karena saya melihat dari sudut pandang sekolah, maka jalur pendidikan jenjang PAUD di Desnetmen itu menjadi peluang untuk mewariskan budaya. Kalau dia menjadi mata pelajaran sendiri,
Tapi kalau dia jadi mata pelajaran yang berlaku lokal dan tidak masuk dapodik, bisa dilakukan. Tapi tidak masuk dalam struktur kurikulum. Lalu mata pelajaran itu ada dua juga. Ada kajian mapel tertentu menjadi satu mapel. Ada juga namanya kajian lintas mapel. Jadi bisa saja dikembangkan, tapi dia lintas mapel kajian. Nah, muatan lokal dan mudah muatan lokal terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi kajiannya masuk di mapel-mapel. Misalnya nih, ketika bicara nanti warisan budaya Kota Sawah Lunto, ya di IPS sudah pasti, di sejarah sudah pasti, di seni budaya bisa masuk, di bahasa Indonesia bisa masuk, di bahasa Inggris bisa masuk misalnya. Tinggal nanti menyiapkan bahannya berbentuk muatan lokal itu mata pelajaran sendiri, itu harus izin. Nah, Permendikbudristek nomor 12 yang terbaru tidak membatalkan Permendikbud nomor 79 tentang muatan lokal. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan lokal dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Dia berupa bahan kajian atau mata pelajaran. Bahan kajian PAUD itu sampai di mana batasannya, SD sampai di mana, SMP dan SMA atau SMK. Lalu kebutuhan kompetensi dan fleksibilitas jenis bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan. Karena dia terintegrasi, dia tidak terikat dengan jam mapel. Kemudian, nah ini mungkin yang menjadi tujuan utama kita hari ini, kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global. Lokal itu sebagai dimaksud diintegrasikan. Nah, diintegrasikan sini tertulis mata pelajaran seni budaya, prakarya dan atau PJOK dan kesehatan. Kita pilih di sini bisa. Sayangnya Pak Zulfikri Anas tidak hadir karena beliau sebetulnya kepala Puskurja. Bisa dikembangkan CP yang sudah ada. Jadi kalau CP tidak sanggup dikembangkan sendiri, dari CP yang ada pun bisa ditambahkan materi atau ini karakter. Dia tidak terkait dengan mapel. Dia punya tema. Kita tidak usah menambah tema. Kalau mampu tambah tema silakan. Misalnya Kemenak, kita di Kemdikbud berapa tema Bapak Ibu? Berapa tema kita? P5. Berapa tema kita? 8. Di Kemdikbud. Jadi saya mohon kepada Pak Moderator langsung saja karena saya harus cepat meninggalkan lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic juga. Canggih ya. Pakai dramaturgi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan dipertuan niat mama jadi niat sekali. Allah tahu niat pasti pemerintah daerah tidak mengajukan tentang bom Sumatera Minangkabau. Tolong katakan ke daerah sebentar supaya bom pelajar kembali Minangkabau cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jangan. Sebetulnya yang disampaikan Mama kita tadi, Bapak Ibu, kenapa BAM itu sampai sekarang tidak lolos? Karena boleh, bukan budaya. Wah, bagus. Jadi Kota Padang itu ada namanya Sahari, iya kan? Sahari Minangkabau kan begitu. Kalau dia mau jadi besok, sekarang lagi sosialisasi nih, kan regulasinya sudah keluar dari peraturan wali kota untuk punya muatan lokal Minangkabauan. Nah, karena nggak ada budayanya, mudah-mudahan apa? Tinggal nanti pengurusnya kenapa nih? Nah, yang paling berat begini, menyiapkan gurunya. Kita pernah bermasalah ketika menyiapkan guru, persyaratan gurunya sangat berat. Begini, di SMA kenapa gagal? Ibu ini kan syaratnya S1. S1-nya itu dibuat S1 Bahasa dan Sastra Minangkabau. Itu mengikat sekali. Padahal tidak banyak teman-teman yang di sana yang mau jadi guru. Akhirnya kan ada tanda tangan bupati
Bapak sudah. Tanda tangan Pak Wali sudah menjelang Pak Wali kemarin istirahat. Sudah. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses akreditasinya Pak. Nantikan diskusinya, kan sudah ada tadi soal regulasi yang jelas, bahkan bab itu cuma masalah budaya aja, cuma masalah B-nya aja, AM-nya nggak apa-apa itu kan berarti. Kita, aman silakan. Terima kasih Pak Moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Berdiskusi kita tentang bagaimana merawat warisan dunia yang sudah diakui oleh dunia, dan itu ada di Ibu Bapak kan di Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Dan memang sehari-hari kami berdiskusi tentang kurikulum, model, strategi pembelajaran gitu ya. Ibu Bapak, memang ini cukup perlu kita bincangkan. Saya sangat mengapresiasi Gelanggang Arang ya, dan juga mungkin pihak-pihak lain yang terlibat untuk pengembangan warisan dunia ini, karena saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa proses untuk melegalkan ini ya menjadi satu-satunya warisan di Sumatera Barat, saya pikir ya, kalau di Indonesia mungkin tadi ada 10, itu 6 warisan dunia, itu prosesnya cukup lama dan cukup panjang, yang telah diurus sedemikian rupa itu tidak menjadi hilang, bahkan justru diharapkan semakin berkembang. Nah, saya sepakat tadi bahwa yang paling efektif sebenarnya untuk mewariskan budaya itu memang melalui lembaga pendidikan atau sekolah, karena di sana itulah proses-proses pendidikan yang dilalui itu memang salah satu esensinya atau outputnya memang menghasilkan luaran peserta didik itu yang memiliki nilai budaya tadi. Jadi itu adalah satu yang disampaikan oleh Prof. Ansor itu juga betul itu ya, memang kami di dunia pendidikan itu meyakini 100% ya, yang paling efektif itu memang melalui sekolah. Karena di sekolah itu kita bisa memberikan bagaimana strategi ya agar budaya itu tidak hilang dan berkembang gitu. Karena kalau sifatnya di luar itu siapa tahu mungkin ada satu ketika dia akan mandek gitu ya, ada satu ketika dia akan tumbuh, tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang tertarik mungkin hilang gitu ya, kecuali mungkin orang-orang yang konsisten. Tapi di sekolah melalui kurikulum seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, itu menjadi sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Nah, kita bisa memaksa, otomatis karena selalu dan terus berkelanjutan itu jadilah dia satu karakter, itu siswa dipaksa atau misalnya generasi itu dipaksa, maka akhirnya itu menjadi karakter bagi mereka. Dan kalau sudah menjadi karakter itu ya sudah mendarah daging lah, tercapailah warisan itu. Nah, kemudian media dan strategi ya kita tahu banyak yang bisa, nanti kemudian ada komunitas juga, komunitas literasi, ekstrakurikuler. Nah, ini tadi yang disampaikan ya. Jadi di lembaga semacam apa ya, mungkin ada virtual tour ya ke dalam tambang itu nanti yang bisa kita kembangkan sehingga itu beredar di mana-mana dan itu menjadi biasa bagi mereka bersama. Jadi untuk nilai dan norma itu kita aplikasikan dalam seharian, bagaimana duduk, bagaimana bicara, adab makan, adab apa segala macam itu di nilai dan norma. Kemudian untuk upacara adat itu kita laksanakan dalam bentuk project base. Jadi 1 bulan itu memang topik pembahasannya hanya itu, gitu ya. Jadi anak-anak, fasilitator, orang tua diajak untuk meriset sendiri apa yang menjadi bagaimana pelaksanaan dari upacara-upacara adat ini. Jadi kita memang mencari narasumber di luar. Kita tidak menggunakan buku. Nah, ini tema yang kita gunakan selama 6 tahun. Jadi 6 tahun itu aja diulang. Kita menggunakan bako dan sebagainya.
kemudian ini belum yang ganti ya, yang baru. Bukan menjalan itu. Yang nomor 2 adalah turun mandi ketika anak lahir. Kemudian ada prosesi turun mandi. Yang ketiga adalah sunat rasul. Ini di puncak acara mereka akan memperagakan dan disupport oleh fasilitator dan orang tuanya. Nah, inilah yang kami lakukan sejak 2012. Jadi berangkat dari upacara-upacara adat ini, memang yang paling efektif itu adalah dengan melibatkan semua indera yang kita punya. Artinya pengalaman pun menjadi bagian penting untuk mereka mengetahui, memahami, setidaknya mengenal apa yang menjadi budayanya sendiri. Kuliner itu ketika pameran anak-anak diajak untuk mencoba membuat salah satu menu makanan ini onde-onde yang mereka bikin. Malam by night ceritanya, jadi memang dilaksanakan prosesinya itu. Nah ini temanya Batagak Penghulu. Nah ini salah satunya itu yang di belakang ada gambar Angkat Daro Jomarapulai itu ketika bahan presentasinya mereka ketika mereka mempresentasikan baju apa yang dipakai dalam Baralek Badang, salah satunya itu. Ya, pertama pertanyaan atau bahkan tantangan juga boleh. Silakan Prof. Iya. Ya.